Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 4, di mana pada pertemuan 4 ini akan dibahas tentang persamaan radar, baik itu jenis radar pulsa, radar pencari, atau radar tracking, atau radar penjejak kalau bahasa Indonesianya. Persamaan jarak atau persamaan sederhana tentang radar itu akan menghubungkan atau memperhitungkan efek dan perubahan dari setiap parameter utama sistem radar. Namun, tidak hanya parameter utama pada sistem radar, tetapi parameter target pun akan diperhitungkan. Selain parameter target, ada juga jalur propagasi dan juga medianya. Seperti misalkan ketika medianya udara, maka propagasi gelombang itu sama dengan sekitar 2,9 kali 10 pangkat 8, atau kita lebih membulatkan lagi menjadi 3 kali 10 pangkat 8. Namun, ketika parameter atau media propagasi gelombangnya berubah, bukan udara, misalkan tanah, tanah itu memiliki permitivitasnya sendiri atau epsilonnya, sehingga kecepatannya pun akan berubah, atau pada sebuah waveguide, maka propagasinya pun akan berubah nilainya, seperti itu. Nah, untuk apa ada persamaan radar atau untuk apa ada rumus-rumus tentang perhitungan radar? Nah, persamaan radar ini dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami operasi radar dan sebagai dasar untuk analisis sistem radar. Namun pada prakteknya pasti akan ada beberapa yang tidak akurat atau ada perhitungan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Bagaimanapun pengetahuan tentang radar, baik itu parameter target dan faktor propagasi, tidak akan sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena ada faktor loss yang mempengaruhi performa radar. Perhitungan estimasi loss ini merupakan langkah penting dalam analisis sistem radar. Karena kalau kita misalkan melakukan simulasi, simulasi itu kan sifatnya ideal. Sedangkan pada kenyataan ya pasti akan ada gangguan atau masalah yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, terlepas dari semua hal tersebut, pada pertemuan ini akan dijelaskan bentuk persamaan radar yang berkaitan dengan perhitungan sinyal yang direfleksikan ke radar sebagai fungsi dari parameter dan jangkauan yang diketahui. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas pendahuluan persamaan radar. Jadi persamaan radar secara umum, kemudian pulse radar equation atau persamaan radar pulsa, search radar equation untuk radar pencari, dan terakhir adalah tracking radar equation. Mungkin bahasa Indonesianya persamaan radar penjejak. Sebelum masuk, di sini saya tampilkan persamaan Maxwell atau Maxwell equation. Karena basic radar itu menggunakan atau memanfaatkan propagasi gelombang sehingga sangat berkaitan erat dengan persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell salah satunya yang digunakan pada sistem radar yaitu dari persamaan untuk medan listrik dan medan magnetnya. Karena gelombang itu pasti berkaitan dengan medan listrik dan medan magnet. Misalkan sebuah gelombang berpropagasi pada sebuah medium yang lossy atau memiliki loss. Hal tersebut akan berbeda dengan gelombang yang berpropagasi pada medium yang lossless atau bebas rugi-rugi. Nah, dari situ perbedaannya nanti akan mempengaruhi persamaan pada medan listrik dan juga medan magnetnya. Nah, hal tersebut mungkin telah dibahas rinci pada mata kuliah medan elektromagnetik 2 tentang persamaan Maxwell dan tentang propagasi gelombang.
Di sini dapat kita lihat sebuah diagram blok radar, di mana pada hal ini radar memancarkan sinyal, kemudian sinyal tersebut mengenai target, dan target akan merefleksikan sinyal yang dipancarkan oleh radar. Kemudian radar akan menerima sinyal pantulan tersebut atau echonya diterima oleh radar. Nah, diagram blok radarnya seperti ini, di mana ada waveform generator atau pembangkit sinyal, kemudian masuk ke sistem transmitter. Di sini ada sebuah duplexer, di mana ketika sinyal ditransmisikan, maka duplexernya akan memancarkan atau mengalirkan gelombang kepada antena, dan antena memancarkannya, kemudian mengenai target. Selanjutnya, ketika target telah memantulkan atau echo target diterima oleh radar, kemudian masuk ke duplexer, selanjutnya akan masuk ke sistem receiver, di mana pada sistem receiver ini terdiri dari LNA, mixer, kemudian ada if amplifier atau intermediate frequency amplifier, dan sebagainya. Selanjutnya diolah kembali uh, masuk ke ADC. Nah, setelah ADC ini kita akan masuk ke bagian sinyal prosesor, di mana informasi dari echo pesawat tersebut diolah sehingga diperoleh informasi tentang jarak, posisi, ketinggian, dan lain sebagainya. Perhitungan radar akan berhubungan dengan karakteristik target, baik itu bentuk, dimensi, dan sebagainya, di mana karakteristik target itu akan mempengaruhi radar cross-section-nya atau RCS-nya. Kemudian, perhitungan radar berhubungan juga dengan karakteristik radar, baik itu daya pancarnya, kemudian apertur antenanya, dan seterusnya. Karena daya pancar, misalkan 1 megawatt dengan 1 kilowatt, itu akan mempengaruhi jaraknya atau mempengaruhi jarak pancaran dari radar tersebut. Selanjutnya, perhitungan radar juga berhubungan dengan jarak antara target dan radar. Dan terakhir, perhitungan jarak akan berhubungan dengan karakteristik medium propagasi. Asumsikan bahwa sebuah pemancar menghasilkan daya dan mengirimkannya ke antena isotropis, di mana antena isotropis ini akan memancarkan energi elektromagnetik secara seragam ke segala arah. Media propagasi diasumsikan lossless atau bebas rugi-rugi. Dalam hal ini, power density pada jarak R sama dengan daya pancar dibagi dengan luas permukaan dari bola dengan radiusnya adalah R. Persamaannya dapat kita tulis sebagai berikut. Ini adalah power density dengan simbol seperti ini, di mana untuk memperoleh rapat dayanya adalah PT dibagi dengan 4πr kuadrat. Karena di sini R di sini atau jarak di sini dianggap sebagai radius. PT adalah daya puncak atau peak transmitter power. Kemudian R di sini kita sebut jarak atau radius. Selanjutnya adalah gain. Di sini ketika ada sebuah radar memancarkan gelombang dengan pola radiasi direksional, maka akan muncul nilai gain dari pancaran radar tersebut, atau di sini kita sebut dengan GT, transmit gain. Nah, untuk persamaan GT sendiri adalah 4π AT dibagi lambda kuadrat, di mana AT adalah aperture efektif, kemudian lambda adalah panjang gelombang sinyal transmisi. Sistem radar menggunakan antena direksional,
untuk memusatkan rapat daya ke arah yang diinginkan. Kemudian gen antena merupakan ukuran peningkatan daya yang diradiasikan ke arah yang diinginkan dibandingkan dengan daya yang dipancarkan dari antena isotropik. Secara definisi, penguatan antena adalah rasio intensitas arah radiasi maksimum terhadap intensitas radiasi dari antena isotropik yang bersifat bebas rugi-rugi atau lossless. Keduanya diukur pada kisaran konstan dengan input daya yang sama. Antena yang dicirikan atau antena yang digunakan dicirikan oleh gen antena dan apertur efektif antena. Hubungan dari apertur efektif dan gen antena yaitu seperti ini. Selanjutnya untuk power spectral density-nya atau rapat dayanya adalah seperti ini, di mana PT aksen sama dengan PT atau daya puncak dikalikan dengan gen dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Di sini adalah rapat daya dari antena direksional, karena yang sebelumnya tidak menggunakan gen, sedangkan di sini ketika bentuk antenanya atau bentuk pancarannya bersifat direksional, maka ditambahkan dengan GT. Apertur antena akan dipengaruhi oleh ROA. ROA di sini adalah efisiensi dari antena. Jadi untuk mengetahui apertur antena bisa dicari dengan ROA dikali dengan A. Di mana nilai dari ROA di sini di antara 0 sampai 1.